Gimana, Nat? Kamu nemu keanehan gak sama Sofi atau Mas Idris? Iya, semalam itu Mas Idris pergi keluar rumah. Dan Kak Sofi juga ngikutin Mas Idris. Tapi Kak Sofi itu curiga kalau Mas Idris itu selingkuh. Dan Kak Sofi kelihatannya tuh malah tenang aja, Ay. Terus gimana? Kamu langsung ikutin mereka? Gak tahu aku yang lengah, atau mereka tahu kalau aku ikutin mereka dan mereka kabur, Ay. Ya udah gak apa-apa. Ya mungkin aku atau kamu ke depannya bisa dapetin bukti. Yaudah, Ay. Kalau gitu aku pamit duluan ya. Aku masih ada urusan lagi. Hati-hati ya. Dah, Ay. Mas Idris, Sofi, Ay. mau kemana? Kita mau ke rumah Pak Lobo. Kami diminta untuk mengusir jin di sana. Mungkin aku harus ikut sama mereka. Siapa tahu aku bisa dapetin sesuatu yang mencurigakan. Ya, atau malah bukti kejahatan. Aku boleh ikut ya? Ini cewek kepo banget. Tapi kalau aku halangin, dia malah tambah curiga. Itu apa, Mbak? Tanah suci. Tanah suci. Tanah dari Mekah. Tanah yang sudah saya bacaan mantra. Oh. Pak, di mana penampakan muncul? Di sana, Bu. Terus habis ditaburin tanah gimana? Nanti di situ akan terlihat jejak penampakan jinnya. Oh, Aini, saya sedang kerja. Jadi tolong jangan ganggu konsentrasi saya. oh ya. Maaf ya, Mbak. Ternyata benar. Ada yang mencurigakan sama Sofi. Iya nih, ini. Kamu dari tadi ganggu aja. Mending kamu keluar aja. Biasanya kalau kedengeran suara warga kayak gini, berarti orang itu lagi ada urusan sama kasus yang terjadi di kampung ini. Padahal ya, kita berdua nih udah kayak pesugihan lu. Kalau nggak ada kita, mana ada yang mau beli di gerobak lu nih? Sepi. Kalau kita datang, noh, warkam silang sepadang rubung, laris dagangan lu. Enak aja dibilang gerobak. Ini mobil bagus-bagus begini. Nggak ada kalian juga tetap aja nih. Dagangan saya rame-rame aja. Lagian lu tuh jangan kukur nikmat jadi orang. Kita udah nganggap lu tuh kayak adek sendiri, coba. Tapi lu lebih percaya no sama orang baru si Idris itu. Bangetan banget lu jadi manusia lu. Ada nih, kamu teh bisa-bisanya atunya seujon sama kita, nuduh kita yang nyuri duit kamu. Sesusah-susahnya kita atau mungkin atau nyuri duit mana? Hah? Ya, sekarang gini ya, logikanya siapa lagi? Selain Bu Yen sama Bu Iput yang bisa saya salahin di situ. Kita biar kata susah masih sanggup bayarin pala lu. Asal lu tahu ya. Dengerin. Gua bakal pergi nih ke planet Konoha. Gua cari tuh tukang sayur yang bawaannya pesawat tempur. Kagak kayak gerobak lu nih. Cabut, Put. Puas ya, teh. Aku harus cari tahu apa yang Kak Sofi sembunyiin dari aku selama ini. Apa ini? Ini kayak sisik buaya. Dada, kamu ngapain di kamar aku? Tadi pintu kamar kakak agak kebuka, Kak. Terus aku masuk ke kamar kakak. Aku nemuin ini, Kak. Di bawah kasur kakak. Ini apa, Kak? Kakak juga nggak tahu itu apa. Sini, sekarang kamu keluar.
Iya Nat, kenapa? Barusan aku nemuin sesuatu yang aneh di kamar Kak Sofi. Aku nggak terlalu yakin sih itu apa. Tapi bentuknya kayak sisik buaya. Sisik buaya? Nat, makasih banyak ya informasinya. Nat, nanti aku telepon lagi ya. Soalnya aku lagi ngeliat Mas Idris. Gelagatnya tuh aneh banget. Iya, Assalamualaikum. Sepertinya aman di sini. Gua harus berubah wujud jadi buaya putih. Sepertinya ada orang lain. Gue harus segera pergi dari sini. Kok bisa-bisanya malam ini kamu nggak bawa uang? Biasanya kan kamu selalu bawa uang. Ya aku tahu. Tapi keadaannya emang kayak gitu. Dapat uang dari mana kalian malam-malam kayak gini? Aduh, Nada. Kamu bisa nggak sih nggak usah ikut campur? Mau tahu aja. Apa jangan-jangan kerjaan kakak itu ada hubungannya sama barang yang aku temuin di kamar kakak? Barang apa? Aku ngerasa kalau itu adalah sisik buaya. Kamu jangan banyak tanya lagi dan jangan nanya yang aneh-aneh lagi. Kenapa kakak malah marah-marah sama aku dan malah ngebuat aku tambah curiga? Sekarang jawab kak, apa benar itu sisik buaya atau bukan? Ya, itu sisik buaya. Buat apa sisik buaya itu kak? Untuk jimat aku. Untuk melawan jin buayaku. Sekarang kamu masuk. Masuk! Sayang, sepertinya adik kamu udah mulai curiga sama kita. Kita harus bikin dia percaya sama kita. Kamu tenang, Nada, kamu tenang. Kakak ambil tanah suci dulu. Cepet kak! Kak, udah cepet kak! Sekarang buayanya udah gak ada. Makasih ya kak. Iya. Makasih udah nolongin aku. Iya. Mas Idris kemana? Kok kayak nggak ada di rumah? Ada? Gimana semalam? Setelah aku usir buaya itu, apa kamu masih diganggu? Enggak. Bagus. Berarti kamu percaya dong dengan kemampuan aku bisa mengusir jin? Ya mungkin itu cuma kebetulan aja kak. Oh iya, semalam aku nggak ngeliat Mas Idris. Padahal semalam itu aku teriak kenceng banget dan panik. Bahkan aku heboh banget kak. Tapi Mas Idris sama sekali nggak kelihatan. Mas Idris kemana? Ya mungkin menemui selingkuhannya. Selingkuhan? Kok kakak bisa tenang banget sih? Kalau Mas Idris itu selingkuh? Wah, atau jangan-jangan kakak bohongin aku. Mas Idris itu nggak selingkuh kan kak? Pasti ada yang kakak sembunyiin dari aku. Nggak ada. Kamu kenapa ya? Akhir-akhir ini kamu itu ngeselin. Semua yang aku omongin kamu itu nggak pernah percaya.
Ya soalnya kak, kalau misalkan Mas Idris selingkuh, itu kakak tuh panik. Kakak sedih, tapi ini kakak biasa aja, kakak santai aja, tenang aja. Nada, kamu itu banyak ngomong ya. Kamu sudah aku tolong semalam, tapi kamu sama sekali nggak ada terima kasihnya. Kak, aku itu cuma gak mau kakak ngelakuin yang enggak. Apalagi jauh dari agama kak. Sampai-sampai kakak nyimpan jimat sisik buaya. Aku gak mau kakak jadi musyrik kak. Kamu banyak ngomong. Kenapa Nada? Kenapa? Nada benar-benar keterlaluan. Hampir aja aku nampar. Tapi dia tangkis aku. Gimana aku nggak kesel, Mas? Aku sudah tolong dia, tapi dia tidak tahu terima kasih sama aku. Kalau ada aku tadi, dia pasti akan aku marahin habis-habisan. Tapi gimana ya, biar dia nggak buka mulut. Aku sini lagi janji untuk kalian. Aku sudah memberikan pesugihan buaya putih untuk kalian. Tapi mana? Kenapa kalian masih belum bisa menghabisi Malik untukku? Saya minta maaf. Ternyata Malik itu kekuatannya lebih hebat dari saya. Saya tidak bisa mengalahkan dia. Tapi jangan khawatir. Kami akan menghabisi Malik sesuai kemauan kamu. Kalau kalian tidak bisa menghadapinya secara langsung, kalian bisa gunakan wanita yang menjadi kelemahan Malik. Nat, kamu kenapa? Aku habis berantem aja sama Kak Sofi. Ini pasti gara-gara jimat yang kamu tanyain ya? Iya, tapi aku juga masih curiga sama mereka berdua, Ai. Oh ya, kamu kan semalam nelfon aku, kamu bilang katanya nemu sisik buaya. Iya, Ai. Aku udah tanyain itu sama Kak Sofi. Dan Kak Sofi bilang kalau itu jimat yang dia pakai supaya dia bisa ngusir jin. Berarti benar dong. Kalau selama ini Sofi ngelakuin hal yang gak baik pakai jimat itu. Iya, Ai. Semalam juga aku habis didatengin sama buaya putih. Hah? Tapi kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja? Ya, aku gak kenapa-napa kok, Ai. Semalam Kak Sofi yang nolongin aku. Tapi itu malah ngebuat aku tambah curiga, Ai. Soalnya semalam tuh aku nggak ngelihat adanya Mas Idris. Padahal semalam tuh aku teriak-teriak sampai panik, Ai. Nah, semalam itu juga sebenarnya aku ngeliat Mas Idris. Aku ngeliat gelagatnya aneh banget. Pas aku pergokin dia tiba-tiba langsung kabur gitu aja. Aku curiga kalau ternyata Mas Idris adalah buaya putih yang selama ini teror warga di sekitar. Berarti gini aja, Nat. Kita harus ngumpulin bukti dulu baru bisa konfrontasi mereka. Iya, Ai. Kalau misalkan nanti aku ada bukti lagi, aku akan kabarin kamu ya. Iya. Apa itu Maya ya? Wanita yang dicintai Malik. Kenapa tiba-tiba kayak dingin gini ya? Ya Allah! Asmai! Oh, nih, kamu hati-hati nih. Awas, Mai. Awas, Mai. Satu lagi. Ini gimana ini? Yap.
Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Fahri. Wah, Mai. Ini Fahri kenapa? Ri. Ini tadi ada siluman buaya putih yang coba untuk nyerang aku, tapi untungnya ada Fahri sama Malik yang nolongin, tapi ini jadinya Fahri terluka kayak gini. Buaya putih. Ini masih sore loh. Kok bisa tiba-tiba ada siluman buaya putih? Kayaknya bukan Aini aja yang dalam bahaya, tapi semua orang yang ada di sekitarku.